Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selawatan dulu ya. Salatullah. Ayo. Salam. Sallim wa barik alaihi. Yang kagak ngelihat muka kita, dengerin suaranya aja ya. Sebab kalau berdiri dingin. Let's dengerin suaranya dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهله baitil kiram min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Wandi bin Haji Muhammad Bashar yang telah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas wafat putri tercintanya,
siapa namanya? Syakila. Pasha Syakila binti Suwandi yang mengalami kecelakaan sebagai penyebabnya kemudian meninggal dunia. Fa insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran yang tiada batas. Diberikan kesehatan, ketabahan hati, dan kesabarannya dapat menghapus dosa dan menghapus kesalahan dan menaikkan derajat untuk Bapak Wandi sekeluarga. Amin. Sebab kata Nabi, orang yang sabar dalam menghadapi musibah, as-sabru indal musibah bitis'i mi'atin darajatin. Jadi orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, terutama kehilangan seorang putri tersayang umur 19 tahun, baru pacaran doang belum sampai nikah, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kagak boleh kata gini, kata gitu, kata gono. Emang udah perjanjiannya umur 19 tahun, meninggalnya sebab kecelakaan. Tidak ada kata lain selain ucapan inna lillahi wa inna ilaihi. Anak kita berasal dari Allah, Allah pula yang mengambilnya. Kita pun berasal dari Allah, nanti kita bakal kembali kepada Allah. Bini dari Allah, nanti bini juga bakal pulang kepada Allah. Suami juga datang dari Allah, nanti bakal pulang dari Allah. Harta yang kita miliki itu asal muasalnya dari Allah, akan diambil pula oleh Allah Subhanahu. Jadi jawabannya sama. Tadi saya ngomong sama Wandi, kalau ingat anak langsung Al-Fatihah gitu. Jangan ngomong banyak-banyak, ya no, lu udah mati aja, jangan. Jangan banyak-banyak ngomong umur masih muda, umurnya pendek. Jangan ngomong begitu, itu tambah sedih. Tambah sedih, bener gak? Jadi ketika anak kita meninggal, seperti suami ingat istri, istrinya sudah meninggal, istri ingat suami, suami sudah meninggal, langsung pas terbayang wajahnya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu yang nyampe pahalanya untuk ahli kubur. Adapun penyesalan dan tangisan serta hal-hal yang membuat kita tidak terima, itu justru malah membuat gelisah ahli kubur. Jadi kata Nabi, as-sabru indal musibah bitis'i mi'atin darajatin. Allah bakal kasih buat Bang Wandi 900 derajat. 300 di dunia, 300 di alam kubur, 300 lagi nanti di akhirat. Apa itu derajat? Kemuliaan, kesehatan, keberuntungan, pokoknya yang enak-enak tuh derajat. Derajat di alam kubur apalagi? Aman daripada siksa kubur. Kubur jadi taman sorga. Di kuburan ditemenin sama bidadari botol cakep montok denok, la ilaha illallah. Terus bangkit dari kubur dalam keadaan aman selamat, dihisab dengan ringan, berjembat dengan cepat, selamat, dan disiapin surga. Itu pahala bagi orang sabar. Jadi kita disuruhnya banyak sabar. Saya muliakan Bapak Amil Sidik. Menjadi haji belum? Udah ya? Belum? Udah pergi sekarang? Amin. Ini Bapak Amil Sidik, pantasnya mah kita panggil Amil Haji Sidik, pantas tuh ya. Iya, mudah-mudahan nih beres tahlil dapat bulan depan ke 2 bulan lagi ke umroh kayak gitu ya. Amin. Haji mah lama. Umroh aja tuh. Udah geser dikit. Mudah-mudahan ada yang berangkatin, amin. Amin. Atau kalau emang udah siap tinggal berangkatnya doang, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Saya hormati para asatiz, ini Ustaz banyak banget nih, saya nggak sebut satu-satu dah. Banyak banget nih Ustaz. Yang saya hormati para bapak-bapak haji, bapak RT wilayah, RT mana berapa ini? RT 3, RT-nya siapa? Ada orangnya? Sebelah. Ini nggak mari nggak? Kemarin. Oh gitu. Kemudian para saudara-saudara, para keluarga, tetangga, para sahabat-sahabatnya Bang Wandi, sahabat-sahabatnya Nasrul, dan semua yang hadir pada ini malam, saya muliakan, saya hormati. Semoga semua panjang umur sampai hari kiamat. Mau nggak sampai hari kiamat?
Panjang umur, badan sehat, banyak rezeki, amin. Urusan lancar, ibadah rajin, bini sayang, anak sayang, semuanya dapat lindungan Allah dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan untuk hidup di alam dunia. Dunia itu apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanamnya, nanti akhirat tempat metiknya. Begitu. Jadi siapa di dunia nanam timun, nanti di akhirat metik timun. Siapa di dunia nanam gernuk, di akhirat metik Siapa di dunia menanam kebaikan, nanti di akhirat akan dapat surga. Siapa di dunia nanam kejahatan, nanti di akhirat dapatnya neraka. Ini kalau ditanya maunya masuk ke surga apa ke neraka? Surga. Hei, ditanya maunya masuk ke neraka apa ke surga? Oh, ngapa kagak ngeroin baik? Ini percaya nggak semua kalau kita bakal mati? Percaya apa enggak ini? Percaya doang apa percaya banget? Banget. Wajib percaya. Itu tadi ayatnya dibaca. Kullu nafsin za'iqatul. Dibacanya kullu pakai tasdid bukan kulu. Kalau kulu artinya makan. Kullu nafsin za'iqatul. Setiap nih. Jadi satu persatu tuh. Semua yang berjiwa, semua yang bernyawa mati. RT mati, RW mati, Amil mati, Ustadz mati, Kiai belakangan, bini mati, laki mati, anak mati, orang miskin mati, orang kaya mati, orang pinter mati, orang bodoh mati, orang baik mati, orang jahat, maling mati, begal mati, semua mati. Yang kagak mati Allah Subhanahu, tuh yang kagak mati. Siapa lagi yang kagak mati? Ruh kagak mati tuh. Ruh hidup. Nih kita sekarang bisa ngopi, bisa ngomong, bisa ngerokok, bisa ketawa. Karena ada apanya kita? Ruh. Ada kopinya kali. Kalau nggak ada kopi, kalau nggak ada kopinya manyun baik. Karena ada ruh kita. Ini ruh. Enggak. Udah ngopi, berhenti. Ini baik. Ruh yang dikirimin oleh malaikat Jibril pada saat usia kandungan emak kita 4 bulan, itu datangnya wangi. Datangnya wangi, bersih, suci. Ini ruh yang masuk dalam badan kita. Tolong pada saat nanti ruh diambil oleh malaikat Israel, jangan sampai busuk baunya, jangan sampai bentek baunya. Sebab apabila ruh dicabut dari badan seorang manusia, itu ada 2 aroma daripada ruh yang keluar dari badan orang yang meninggal dunia. Yang pertama, ruhnya orang yang ketika dicabut nyawanya itu dibawa kepada Allah Subhanahu, melewati daripada 7 lapis langit, melewati daripada penjagaan para malaikat, dan semua para malaikat nekap hidung. Hai Israel, ini rohnya siapa? Baunya bentak, baunya busuk. Israel menjawab, ini ruhnya si fulan yang di dunia waktu hidup sembahyang setahun sekali, Idul Fitri doang. Ini ruhnya siapa? Orang yang di dunia punya tetangga tapi serik dengki baik sama tetangganya. Itu nanti kalau belum tobat matinya ruhnya bau bentak. Ini ruhnya siapa? Ya Israel, ini ruhnya orang yang ketika di dunia pengen kaya tapi rentenir, bangke, bangklil. Orang udah susah dipinjemin 1 juta, dikasihnya bukan 1.800.000, gantinya 1.500.000.
Haji kalau biaya dari rentenir, hajinya mardud, sholatnya ditolak, puasanya kagak diterima oleh Allah Subhanahu. Ini ada rentenir gak di sini? Nggak ada, kita mah bersih semua. Kalau ada tobat, tobat. Pengen kaya jangan nyekek orang. Kalau punya tanah, pengen kaya kerja yang halal, hasil kerjaan sedekain, itu baru jadi orang kaya insya Allah. Ya Israel, ini rohnya siapa? Ini rohnya adalah orang-orang yang di dunia suka ngadu domba, suka bikin fitnah. Orang baik-baik dijelek-jelekin namanya. Nanti kalau dia mati sebelum sempat tobat, ketika dicabut rohnya dibawa oleh Israel ke hadapan Allah, itu rohnya bubentak, semua malaikat nakapin. Kira-kira kita merana nggak tuh kira-kira? Mana? Pak, merana nggak kita Pak? Kalau roh kita bau bentak merana nggak? Wah, orang nyemblakin dulu nyaut apa lu marah lu? Kagak mau nyaut. Diaras semua, diaras. Summa na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzuh. Ya Israel, ini rohnya siapa? Ini rohnya seorang istri yang ngelawan sama laki, durhaka sama laki. Masya Allah, laki kagak kerja domelin, laki kerja pulang malam dicurigain. Serba salah kan itu jadi laki kita. Itu bini dikasih dikit asem, dikasih banyak, nah mana lagi kata dia. Laki disuruh kayak robot, laki predikit domelin. Itu bini yang kayak begitu, kalau mati kagak sempat dapat redho daripada suaminya, itu bini nanti rohnya bau bentak. Ya Israel, ini rohnya siapa Israel? Ini rohnya seorang suami. Nah, gantian. Bini mulu domelin. Ini rohnya seorang suami yang bagaimana? Suami yang memperlakukan istrinya bagaikan seperti seekor hewan. Wah, kan ada nyanyiannya tuh. Masya Allah. Dikit-dikit bini salah nabok. Dikit-dikit bini salah ngusir. Tapi hujan mau nyariin, pulang apa lu pulang? Kata bini, enggak, gua gak pulang. Tadi gua dulu gua lusir. Gua kangen. Enggak, kata bininya. Pala gua yang bawa. Kata dia, pala gua yang bawa pusing. Kata bini, masukin bombok. Itu laki yang kayak begitu sama duit pelit. Bini dikasih duit ditanyain, lu gua kasih duit gope, udah habis. Ya bang duit gope ditanyain. Oh ya orang laki. Zaman sekarang duit gope dibawa lari 1 jam hilang. Jangan duit gope suruh sebulan suruh awet, makan megara menasi. Zaman dulu ya ambil sidik ya, duit gope kuat setahun. Orang tukang jajanan kagak ada. Terus apalagi paket kagak ada. Sekarang Assalamualaikum paket, kirain tamu. Dikit-dikit paket, belanja kita pengen cepet, gopo dia. Jadi ini sekarang di zaman modern kita disuruhnya banyak supaya banyak duit, jangan males, apa baik kerjain. Betul nggak? Lah orang mana-mana di kampung kita pada kaya, mengapa orang kita pada susah? Bisa jadi jualan doang sih. Nganggur garap-garap kapan gusuran. La ilaha illallah. Kalau kagak gusuran mindahin kuburan. La ilaha illallah. Ya malu sama orang Jawa, bener nggak? Sini ada orang Jawa nggak sini? Ya, banyak. Woi Betawi mikir. Masya Allah, ini gue juga orang Betawi nih. Iya, pengen makan, pengen ngerokok, pengen punya duit, jangan ngarep-ngarep turun duit dari langit. Lah kalau lo turunin 4 karung, cepean semua bonyok kita. Jadi kalau pengen punya duit, pengen punya penghasilan kerja, apapun pekerjaan yang penting hal lah botol aqua dikumpulin jadi duit. Bener nggak? Botol beli dikumpulin jadi duit. Plastik dikumpulin jadi duit di kota nih. Apa juga jadi duit. Yang susah tuh di kampung-kampung daerah pegunungan. Makanan banyak, buah banyak,
ubi banyak, duit susah. Makanya orang mana-mana di kampung kita pada betah kalau pulang. Bener gak? Nih orang melimping di Utawan sini nih. Di sini mah apa jadi duit laku, bener gak? Masya Allah, tabarakallah. Nih bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi bukan hanya istri yang rohnya bau busuk kalau dia ngelawan sama suami, suami juga rohnya bisa bau busuk, bau bentek kalau dia mati belum tobat karena galak sama bin. Dikit-dikit cerai, gua cerai lu, jatuh talak itu baik-baik itu nih pak, kalau punya bini pak, gua pulangin lu ke rumah orang tua lu, jatuh talak itu gitu namanya dikias itu. Kalau kesel sama bini kita bilangin nih, kita kesel sama bini ngomel mulu, ngomel, mancing domelin, di rumah domelin, emang nggak kerja, pergi ke Bogor 4 tahun, tani di Bogor sono tani. Ini maksudnya kalau kita kesel bini ngomel mulu, ya bini juga kalau ngomel mulu ada sebabnya ya. Masa orang bener domelin. Kita hanya pergi kemana ke ngilangin amarah. Kalau kita timpalin jadi berani. Kan banyak banget kejadian. Ada yang laki bakar bini, ada bini bakar laki, ada yang polisi gila judi online tuh, dibakar sama bininya mati. Ada yang bininya lakinya gajen banget kawin mulu, kok anunya dipotong burungnya mati, burungnya yang mati. Udah begitu bininya nanyain, bang itu masih ada, habis lo habisin. Emang musim hujan, bininya nanyain, bang itu kemarin punya abang yang ayam potong masih ada, udah habis kagak nyisa. Ya lu sih kesel sama gue galak itu lu musuhin, kata lakinya tuh ya. Jadi Islam menganut hukum yang adil. Istri disuruh hormat sama laki, laki disuruh sayang sama bin. Jadi mulai sekarang saya kasih tahu sama bini, kalau marah jangan ngomong cerai, jangan ngomong talak, itu bisa jatuh talak. Nauzubillah min. Jadi ruh itu macam-macam. Jadi semua ruh ya itu nanti ada yang bau busuk. Ijrail ini rohnya siapa? Ini rohnya Amil. Amil yang mana? Amil yang suka ngerjain tuan rumah. Tuan rumahnya udah susah ngajiin, kalau 5 juta kagak mau. Itu tuan rumah digencet. Kata tuan rumah, ini kita punya duit cuma 5 juta Mil, ajiin ya. Enggak bisa. Enggak bisa kata Amil, enggak bisa. Enggak bisa, berat. Apalagi begadangnya. Kalau 7 juta boleh. Tuh Amil yang kayak begitu nanti kalau mati rohnya bau bus. Ambil sidik kagak. Kalau ambil sidik pak gua sih mimpin talil di amplopin ya gua ambil. Kagak ya gua nanya. Ambil sidik mah ikhlas ya, ambil ya. Ikhlas dia mah. Iya. Ini maaf ini mah jadi semuanya adil biar kebagian semua nih. Ya. Amil yang kalau mati ngarep-ngarep dibayar. Mandiin ngarep-ngarep dibayar. Kalau kagak dibayar keluarganya meninggal lagi, diparanin datangnya lama. Nih milik bilangin ya, kalau ada orang mati yang susah, orang susah mati itu biar getar. Jangan sampai yang mati orang susah, matinya jam 8 dipandiin johor. Kan kelamaan tuh orang susah. Masya Allah, buru-buru. Justru itu amal yang paling kan biasanya kalau yang mati orang kaya getap ya, getap nggak? Yang mati orang kaya habis gusuran, meninggal jam 6, jam 7 dipandiin. Masya Allah, yang mati orang kaya. Ini bukan minggu amin, bukan ini mah ngingetin, betul nggak? Betul. Ya. Jadi kalau ada orang yang susah meninggal, buru-buru urusin, buru-buru pandiin, duitnya kagak punya, udah gampang. Kalau perlu ambil bermodal, sama RT tuh patungan buat beli kain pun. Bagus gak tuh? Bagus gak tuh? Kata orang susah, alhamdulillah kita kagak bisa bales nih, mudah-mudahan dibales sama Allah. Segitu bayar orang susah ngomong, amil derajatnya diangkat ke 7 lapis langit. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Maksudnya ketika ada orang yang kaya meninggal kita kudu getap, orang miskin juga kudu jangan dibeda-bedain. Tahlil juga begitu ya, tahlil juga sama, orang susah kita datang, orang kaya kita
kita datang. Orang susah kita ngarap berkahnya, orang kaya kita ngarap berkatnya. Impas ya, impas. Para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ruhnya siapa lagi ya Israel? Ini ruhnya kiai. Ruhnya ustad. Lah gua kagak nyalain yang lain, gua juga sama. Lah ngapa? Kan di hadapan Allah Mas Sam. Di hadapan Allah lu mau ustad, lu mau kiai, mau ulaka, lu mau bajingan, kalau lu brengsek, gua cekek kata Allah. Gua seksa. Lu ahli maksiat tapi lu tobat, gua ampunin. Begitu. Lu ustad, lu kiai, gak mau punya dosa, gua gecek di neraka. Begitu Tuhan mah, bener gak? Ini biar adil nih, ntar ustad pokoknya biar adil. Ini rohnya siapa? Rohnya ustad, rohnya kiai. Kok ustad kiai bisa begini? Ini ustad yang menjadikan ilmunya buat nipu manusia, buat nipu orang lain, buat goro-goroin umat, umat digoro-goroin, dengan ilmunya ditipu, ya kan? Kan sekarang banyak tuh pada kejadian ngobatin, anak orang pada bunting. Kan pernah kejadian situ ya, pernah ya? Dukun, haikin, punya ustad. Sama, ustad kiai kalau dia berbuat dosa belum sempat tobat matinya rohnya bau bentak. Ustad yang kalau ceramah narget, pokoknya manggil saya kudu 5 juta. Kalau di bawah 5 juta kayaknya segen datang 5 juta. Begitu tuh. Ini ustad rohnya kalau mati bau bentak nih. Bener, bau bentak, bau busuk. Terus selamatan nih ustad diundang sama orang susah, datangnya lama, jalannya pelan. Coba nyuruh anaknya datang, tong lihat orang udah banyak belum. Itu kalau orang susah. Iya orang susah pokoknya mah. Apalagi undang orang kontrakan, lah ilahi lo kagak ladenin. Orang kontrakan ke orang susah kan orang-orang juga. Kan dia umat Islam, justru dia pengen selamatan. Beruntung coba kalau ustad tangganya krestan semua lah, nganggur ustad. Nganggur nggak? Ustad tangganya 40 rumah krestan semua kagak ada selamatan. Mau orang susah, mau orang ngontrak, kalau tetangga kita orang Islam semua, alhamdulillah sebab dia ngundang kita. Bacain. Walaupun tuh amplopnya isinya 20.000, jangan dikata. Ini mah ditalilin, la ilaha illallah, amplopnya 20. Illallah, amplopnya 20. Jangan 20.000 juga, Du. Nih kalau ngasih amplop, bapak-bapak, saudara-saudara, jangan taruh di piring. Yang Mbak Ustadz ada 3. Ceritanya gue cerita deh. Ustadz ada 3, amplop 1, bebayang 20. Semuanya pada bebacaan. Kan Ustadz bertiga-tiganya ribet. Ustadz yang pertama mau ngambil kagak enak, Ustadz yang kedua. Ustadz kedua kagak enak, Ustadz yang ketiga. Tuh begitu tuh. Jadi kalau selamatan ngasih amplop, salam tempel. Mau berapa ke isinya, betul nggak? Akur nggak nih? Ini dia dalam rangka menjaga kemuliaan Sini masih ada kan gitu? Masih ada nggak selamatan? Kayak di piring ada amplop, jangan. Nyomotnya malu. Nyomotnya malu. Jadi salam tempel. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Amil. Pas dilihat gope, alhamdulillah. Pas dilihat cepet jigo, alhamdulillah. Pas dilihat gocap, alhamdulillah. Pas dilihat amplop kosong, haram jadah, ledek loh. Umpamanya, ya. Terus ini. Ini hitung-hitung kita ngibur Wandi, ya. Masa kita ceramahnya galak, ceramahnya tawa aja kita mah. Ngibur-hibur Bang Wandi biar hatinya sabar dia. Para bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada roh yang wangi, ada roh yang wangi. Kebalikannya nih. Ini rohnya siapa ya Israel? Wanginya bukan main, semerbak harumnya. Ini rohnya Amil, Ustadz, Kiai, RT, RW, Kiai Haji,
arwahnya, ruhnya tetangga yang baik sama tetangganya, ruhnya suami yang sayang sama istrinya, istri yang sayang sama suaminya, orang tua yang sayang sama anak-anaknya. Ini rohnya siapa wahai malaikat? Ini rohnya anak yang soleh. Rohnya wangi, dibawa ke langit tuh, dihadapkan kepada Allah Subhanahu. Jadi ruh yang wangi panggilannya beda, ada panggilannya nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ruh yang tenang, ruh yang wangi, ruh yang baik, ruh yang soleh, ruh yang sabar, kata Allah, irji'i, pulanglah kepadaku, pulang dalam kasih sayang Allah Subhanahu, karena baunya wangi. Kan kalau orang wangi mah kita sedep ya. Bini habis mandi, rambutnya basah, wangi. Kira-kira kita sikap apa kita tinggal pergi? Sikap, langsung singkur ya. Tapi bini kagak mau mandi, bau ketek, tinggal merahan. Bang, atuh nggak betah di rumah, lu bau bentak kata gitu. Lu bau ketek aja jarang mandi kata gitu. Umpamanya. Jadi ruh yang wangi dipanggil sama Allah, kemari, pulanglah kamu ke dalam pangkuan rahmat Allah Subhanahu. Udah dikata gitu sama Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hambanya Allah? Yang kita suka baca kalau doa kamilin, minan nabiyyin wasyuhada, minan nabiyyin wal mursalin wal auliyai wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sahabat yang paling dekat, sahabat yang paling baik. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keutamaan daripada Allah Subhanahu. Jadi nanti roh kita nyampurnya dengan ruhnya para nabi, para rasul, para syuhada, para aulia, dan para orang-orang soleh. Alhamdulillah. Karena wangi. Jadi kalau wangi nyampurnya sama orang yang mendingan, bener nggak? Kalau di dunia nih kalau wangi nyampurnya sama orang kaya, begitu. Sama orang yang berpangkat, sama orang yang ada nama. Kalau wangi, bener nggak? Jadi begitu loh, bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu. Adapun ini siapa namanya? Fasa ya. Fasa apa namanya? Laki perempuan sih? Fasa Sakila binti Wandi, ini dia meninggal usia 19 tahun. Dihitung-hitung dosanya dikit. Dikit. Dosanya dikit, belum banyak. Asal orang tuanya ridho nih, Bang Wandi ridhonya Bang Wandi bagaimana? Udah jangan diseselin meninggalnya. Itu sudah dapat mengampuni dosa dan kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin nih bocah ahli sorga, amin. Jadi anak-anak yang meninggal dunia dapat ridho orang tua, sebab sorganya anak di kaki orang tua. Yang penting Bang Wandi ridho sama mamanya tuh. Bang Wandi ridho ya, ridho. Kalau kebayang sama Sakila, Al-Fatihah. Udah, jangan ya Nuno, gua sedang sayangnya mati. Jangan, ntar kita kagak enak makan, ntar kita lagi mati gitu. Jangan. Kembalikan kepada Allah Subhanahu. Terima, sebab kita ini manusia ibarat robot. Terserah Allah kita mau diapain, terserah Allah. Terus lagi begini nih. Nih sekarang nih ada hadis yang menyeramkan buat kita nih. Ini kata Allah berfirman, Nabi bersabda, namanya hadis qudsi nih, tentang nikmat dan musibah. Kata Nabi dalam hadis qudsinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi bersabda, man lam yashkur 'alan na'mai, siapa orang yang tidak mau bersyukur atas segala nikmat. Dikasih sehat kagak bersyukur, kata dia sehat doang kagak punya duit. Yang penting kan sehat, daripada punya duit sakit. Justru sehat itu nikmat yang paling utama. Pengen punya duit, nyari duit kemana kek, kerja kek, apa kek, dagang kek ya.
manggul ke apa ke, jadi ojek payung ke kalau musim hujan umpamanya. Tuh, dikasih harta tidak bersyukur, dikasih kekayaan tidak bersyukur, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waman lam yasbir alal balai, ditimpa musibah, diuji musibah, dicoba musibah, kagak sabar. Kayak kagak bersyukur, dikasih musibah kagak sabar, kagak terima. Lakinya mati kagak terima, bininya mati kagak terima, anaknya mati kagak terima, motornya hilang, mobil hilang, hilang maksudnya kagak terima, terus dianya gila umpamanya, kan kagak terima itu orang lamun baik gila, kan jadi nyek sendiri ya. Kalau nerima mah kagak. Nah, Allah ngancem, fal yakhruj min tahtis samai, keluar dari kolong langitku. Ini kan kita tinggal di kolong langit kan nih. Ini kita tinggal di kolong langit apa kolong ranjang? Kolong langit, bukan di kolong wewe ya. Kolong lang. Kata Allah, fal yakhruj min tahtis sama, maka keluarlah kamu dari kolong langitku. Terus ancaman yang terakhir, fal yatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku. Artinya orang yang kagak bersabar atas musibah, orang yang kagak bersyukur atas segala nikmat, sholatnya kagak diterima, ibadahnya kagak diterima. Na'udzubillahi min. Jadi intinya hidup banyak bersyukur dengan nikmat yang ada. Duit nggak punya tapi sehat, alhamdulillah. Duit nggak punya tapi bini punya, cakep lagi, alhamdulillah. Duit nggak punya, bini punya, anak punya, terus anak semuanya jadi orang, semua jadi orang semua. Orang benar, maksudnya orang benar, alhamdulillah. Yang penting kan jadi orang benar dulu, daripada punya pangkat bego, daripada pinter degelang umpamanya, mendingan benar, walaupun kagak jadi apa-apa juga, yang penting bang usaha, kan begitu. Itu kita ucapin alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian orang-orang yang ketika mendapatkan musibah dia berkata, allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini ayat ada terusannya nih. Kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang ketika dapat musibah dia ngomong semua juga datang dari Allah, semua bakal diambil lagi sama Allah. Ini orang namanya Kemudian kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang seperti ini mereka dapat kasih sayang Allah, dicintai Allah, dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, bitis'i mi'atin darajatin, 900 darajat. Alhamdulillahi rabbil wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan tersesat hidupnya dari alam dunia sampai ke alam di dunia. Jadi orang benar, orang baik, orang soleh, dengan syarat dia bersabar, masuk ke alam kubur, kuburnya jadi taman surga, kemudian bangkit dari kubur dalam keadaan berbahagia, dihisab dengan hisaban yang ringan, berjembat di atas siratal mustaqim bagikan kilat yang menyambar, kemudian di surga sudah disiapin para bidadari untuk menjadi hiburan bagi dirinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin ngasih berita bagus ya, berita bagus nih. Jadi kan mengenai belajar nggak ada habisnya ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal, tuntutlah ilmu sejak lahir sampai meninggal Berarti kalau sekarang kita masih wajib nggak ngaji nih? Nah, ilmu ada 3. Ilmu Quran, ilmu fikih, dan ilmu tauhid. Tapi ilmu yang 3 itu yang paling menonjol ilmu apa dah? Yang paling menonjol ilmu apa dah? Ayo jawab rame-rame, yang paling menonjol ilmu apa? Ilmu Al-Qur'an. Sebab dipakai buat sembahyang. Baca Yasin tahlilan Quran, ngajiin kuburan Quran. Adapun ilmu fikih, ilmu nahwu shorof adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum.
ilmu fikih untuk mengetahui hukum batal dan sah dan sebagainya, ilmu nahwu sharaf untuk mengetahui asal muasal huruf, ini dibaca apa, dibaca jar, dibaca majrur, dibaca mudhaf atau dibaca fi'il dan lain sebagainya. Ilmu tauhid adalah ilmu untuk meyakini tentang ketuhanan, tentang kemahaesannya, tentang Allah Subhanahu, supaya menyelamatkan keimanan kita dari hidup sampai meninggalnya kita. Nah, tiga-tiganya perlu kita rampet nih, kita rampet. Jadi kalau kita hanya ngaji kitab, kagak ngaji Quran, Quran kita belum benar, tetap belum sempurna. Kita ngaji Quran doang, kagak ngaji kitab, juga kagak sempurna. Jadi dua-duanya nih kudu diajiin nih. Ngaji kitab untuk mengetahui segala hukum-hukum dalam kehidupan, ngaji Quran untuk bekal pribadi dan penilaian manusia. Bukan pengen dinilai, bukan pengen dinil, bukan. Sebab begini, kita mimpin yasin, kita baca dalil, baca hadis, kemudian kedengeran sama orang yang pandai, yang paham, yang mengerti, salah bacaan kita, malu apa enggak? Malu apa enggak? Mauan mana kita malu di dunia, tapi ada yang ngelurusin, daripada malu di kuburan kagak ada yang bilangin. Mauan mana? Mauan mana? Mauan malu di dunia ada yang ngelurusin. Maksudnya para saudara-saudara, para asatiz, para santri, kalau yang mau bersedia waktu silakan datang ke majelis Kisah Puangin. Pesanggerahan Kisah Puangin adanya di tengah danau. Mengadakan pengajian tahsinul qiraatil Quran wa tahsinul qiraatis shalah ba'da maghrib dan ba'da isya. Jadi itu ba'da isya khusus buat ustadz-ustadz tuh, ya, buat ustadz-ustadz atau para santri yang bacaan Qurannya udah lumayan tapi belum fasohah, belum paham tentang menerapkan hukum-hukum bacaannya, dipersilakan untuk datang ke majelis Kisah Puangin. Kira-kira pada mau apa enggak? Romanya kagak mau, Romanya takut. Belajar mah jangan takut. Nih ada dalilnya. Orang yang merasa cukup dengan ilmu yang kurang, terus kagak mau belajar, dia berani baca Quran. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran yang dia puas dengan ilmu yang kurang, dia puas dengan ilmu yang seada-adanya, tidak mau nambah lagi, tidak mau belajar. Dia merasa benar bacaannya, sementara masih banyak yang salah. Kata Nabi, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Orang yang semacam ini baca Qur'annya bukan dapat pahala, tapi dilaknat Allah Subhanahu. Dilaknat sama Quran, dilaknat sama Berarti ini maaf Pak, bukan main judi doang dosa, bukan main judol dosa. Membaca Quran kalau tajwid banyak yang salah, huruf banyak yang ketukar, hak kecil jadi hak gede umpamanya, itu mengundang datangnya laknat dari Quran, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu saya membilangin nih. Saya takutnya nanti di akhirat takut ditanya, Tad, ya melekat, di kampungan lu banyak orang yang pada kurang bisa baca Quran, lu kagak ajarin. Saya ajarin, saya bilangin, cuman kagak pada mau datang melekat. Itu masalah dia. Iya salah dia, udah gebukin sono gitu ntar. Jadi Bapak Raja Mas semua, jadi ini saya bukan apa-apa, sebagai rasa empati buat para ustadz semua, para santri ya, para santri, agar bacaan kita tambah bagus. Amin. Dengan belajar, kesalahan yang ada dimaafin oleh Allah Subhanahu. Jadi waktunya setiap malam minggu ba'da isya itu khusus tahsinul qiraatil Quran, bagusin bacaan Quran, baik yang qiraat ataupun yang murattal. Sebab ini Quran penting, saudara-saudara, penting ini. Orang biar kita pintar ngaji kitab, baca Qurannya salah, kagak dilacak, kagak bagus. Ada yang somplak. Ya kagak sedikit. Saya belajar Quran saudara-saudara 7 guru. Terakhir di Serdang Kulon oleh Kiai Haji Muhammad Badrul Wasi bin Kiai Haji Junaidi. Itu sekarang udah meninggal dunia. Saya belajar Fatihah seminggu baru kelar. Fatihah tuh berdua sama Ustad. Ustad yang satu lagi berdua, saya berdua. Ustad yang satu lagi dibentak, jengkel dia. Sebab itu kiai itu kalau ngajar mau datang Ustad, mau datang kiai, menurut dia orang yang ngaji sama dia adalah murid saya, kata dia. Dia muda, dia mutua, wayanya salah, dibilangin kagak bener-bener, saya bentak. Begitu ngajar, begitu.
Jadi seminggu tuh baca Al-Fatihah baru bener. Teman saya yang satu kapok, akhirnya Fatihahnya kagak bener-bener sampai sekarang. Kapok, pas udah bener baru disuruh pindah. Udah Bang Haji, udah bener Fatihahnya, pindah sekarang Al-Baqarah. Alhamdulillahirabbil. Tapi kisah angin mengajar baik. Asal salah dikasih rokok sebatang. Salah lagi sebatang lagi. Lah kalau sampai 20 kali salah sebungkus. Iya. Nah, maksud saya dalam rangka mengantisipasi daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membaguskan bacaan kita, dan membaguskan juga untuk mendoakan ahli kubur. Maaf, 1000 kali maaf ini mah. Kita baca Quran banyak yang salah. Ngajin orang mati, itu orang yang mati kayak kesetrum. Saudara, bapak-bapak, hei jamaah. Orang yang baca Qurannya kagak bener bacanya, itu yang meninggal kayak kesetrum. Kira-kira tuh dia enak apa enggak denger ya? Kagak enak. Kayak kesetrum bagaimana? Kekejut. Ini siapa yang baca Quran ini? Begitu. Tapi kalau baca tajwidnya bener, walaupun suaranya kagak enak, tuh ahli kubur anteng tuh, maksudnya begitu. Saya mah bukan usil, bukan apa, ingin ngamalin ingin nyelamatin para teman-teman ustadz, para santri yang ada kekurangan baca Quran. Silakan datang kepada Kisah Angin. Insya Allah saya ajarin gratis tanpa dipungut biaya, insya Allah. Yang penting mau ngaji. Demikian para jamaah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacain Fatihah khususnya buat Haji Basar bin Baba, siapa namanya? Babanya? Haji Basar bin Nabah, Haji Masa binti Maun, Saryanti binti Haji Basar, kemudian tadi Pasa Sakila binti Wandi. Kita doain semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah, ampunan dosa, sahabatnya Rasulullah. Semuanya Allah jadikan ahli surga biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bang Wandi sama bininya kita doain biar sabar, dikasih sehat, dikasih banyak rezeki, dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anaknya masih ada. Berapa biji lagi? Yang dua, anak-anak yang dua biar panjang umur, sehat, selamat, berkah panjang umur. Kalau dia berjodoh, mudah-mudahan berjodoh dengan orang yang soleh ataupun solehah, anak-anak yang bisa mengangkat derajat harkat orang tuanya dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Kemudian juga Nasrul kita doain biar sehat panjang umur, panjang umur, banyak rezeki. Kemudian Bang Hidir sebagai ipar yang telah meninggal istrinya Saryanti, biar sehat Bang Hidir, panjang umur, banyak rezeki. Kemudian Amil Sidik biar sehat panjang umur Amil, mudah-mudahan 2 bulan lagi umrah. Kemudian para ustadz biar sehat panjang umur semuanya, para jamaah sehat, berkah, panjang umur, banyak rezeki, dan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah. Suatu saat kita dipanggil Allah alias meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.